Lana? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah tolong dikirim ke grup ya rekan-rekan. Baik, teman-teman. Hari ini kemarin waktu itu saya udah ngasih teman-teman untuk buat kelompok belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya? Oke. Jadi nanti selama daring ini kan karena kita kan perlu juga yang namanya kelompok presentasi ya teman-teman. Jadi saya sudah lihat RPS yang terbaru. Jadi kemarin dikirimin oleh jurusan berkaitan RPS yang lama itu kan ternyata memang beda dengan yang baru yang sekarang ya. Jadi kemarin ada kesalahan sehingga tidak perlu diperbaiki. Nah sekarang saya sudah dapat. Jadi komputer akuntansi yang ada di kelas ini lebih ke kita ke teorinya teman-teman. Jadi nanti prakteknya di praktikum karena ini kan mata kuliah yang ada praktikumnya. Seperti itu. Jadi nanti kita coba juga nanti mungkin setelah kalian praktikum ya. Jadi bisa saya samakan dulu nih kira-kira praktikumnya mengenai software apa gitu. Nanti kita sesuaikan gitu ya. Khawatirnya nanti berbeda antara software yang saya pakai dengan yang ada di praktikum. Jadi nanti kita coba beberapa aja sih beberapa materi nanti coba untuk praktek yang saya tampilin di kelas. Sisanya sih selebihnya kalau praktek itu lebih ke praktikum ya yang ada di lab. Minggu ini ya kalau nggak salah sudah mulai ya, kalau apa minggu depan ya. Gitu ya. Bener kan ya, di sini ada, mata kuliah ini kan ada praktikumnya ya rekan-rekan ya. Sudah ada jadwal belum praktikumnya? Kira-kira. Gimana ketua kelas? Belum dapat, Pak. Belum dapat ya. Iya, belum. Jadi nanti kan akan ada, ya mungkin masih dirapati oleh pihak lab ya. Seharusnya sih sudah nanti akan terbit jadwal praktikum, nanti kalian akan hari apa gitu. Nah nanti kita akan samakan software yang kita pakai. Sementara ini kita dari saya teori ya, dan mungkin ada penjelasan-penjelasan lainnya tambahan. Tetapi nanti karena di sini perlu adanya presentasi ya, kelompok presentasi, tetapi saya tidak akan mengambil pada saat offline presentasinya ya. Jadi presentasinya nanti akan dilakukan secara online ya, lewat Gmeet ini atau Zoom nantinya ya. Maka dari itu karena kita tinggal 3 kali lagi ya online-nya ya teman-teman. Jadi kalau yang via Gmeet sama Zoom itu kan 4 minggu. Karena minggu ini sudah saya pakai, maka 3 minggu lagi, sehingga dari semua peserta ya atau mahasiswa yang ada di kelas ini, maka nanti kalian dibuat 3 kelompok. Ya, rekan-rekan semuanya paham ya? Dibuat 3 kelompok. Setelah itu kalian setorkan hari ini ya, nama-namanya siapa aja, kalian pilih aja. Sehingga nanti saya akan berikan materinya untuk minggu depannya lagi ya kalian presentasi gitu ya. Jadi harus ada presentasi teman-teman, jadi harus ada nilai kelompok presentasi, sehingga tapi saya nggak akan ambil yang di materi saat offline, karena offline nanti kita akan isi materi saja ya dari saya. Nah berkaitan dengan nanti topik-topik yang akan dibahas apa, tapi untuk presentasi nanti kita lewat Gmeet nih ya, supaya lebih memudahkan kalian juga gitu ya teman-teman, supaya tampilnya enggak malu ya. Kalau di depan kelas kan cukup lumayan malu juga ya, karena kan ini teman-temannya baru nih semuanya gitu. Tuh, dan juga lebih percaya diri nanti kalau ngomong sendiri depan laptop kan nggak kelihatan ya, full bodinya nggak kelihatan. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Kira-kira berkaitan dengan kelompok presentasi. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi nanti hari ini saya tunggu berkaitan dengan nama kelompok ya. Kalian misalnya ada 40 orang, silakan kalian bagi 3 ya. Bagi 3, nanti kalian kirim ke saya nama kelompoknya dalam format notepad aja ya, kalau enggak Excel. Ya, teman-teman, ini ketua kelasnya minta tolong dibuat Excel nama-nama kelompoknya. Silakan kalian pilih sendiri. Di
dicampur nggak apa-apa ya, nggak harus cowok semua, cewek semua ya. Jadi dicampur aja lebih membaur teman-teman. Gitu. Karena pun presentasinya kan nanti di masing-masing rumah kalian. Ya. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jangan malu-malu ya. Kan sudah sarapan nih teman-teman nih. Atau belum jangan-jangan. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya coba share screen materi ya. Ada sedikit materi awal dasaran ya. Nanti selanjutnya nanti kita akan jelaskan lagi secara offline. Ini nanti akan saya coba share screen. Teman-teman boleh off kamera juga nggak apa-apa ya, supaya stabil jaringannya. Karena nanti saya off kamera teman-teman ya. Saya coba share screen. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya, di materi pertama ini kita akan mengenal yang namanya akuntansi keuangan dan standar akuntansi, teman-teman. Ya, di sini apa aja sih yang akan dibahas? Memang banyak ya, tapi tidak semua. Ada akuntansi dan laporan keuangan, karena sebelumnya kan kalian sudah dapat nih materi tentang dasar akuntansi ya. Jadi pengantar akuntansi sudah ada di semester 1-2 kalau nggak salah. Jadi nanti ini kita akan lebih ke sedikit tambahan, lebih naik lagi levelnya ya. Berkaitan dengan sekarang akuntansi dan alokasi sumber daya, bidang akuntansi, tantangan dalam akuntansi, mengapa standar akuntansi diperlukan, standar akuntansi dan dewan penyusun, USGAP ya, atau General Accounting ya, Principle, ya, ada IFRS, ada PSAK. Ini kalau PSAK yang dari Indonesia, yang JAP ini dari luar negeri ya, Mas, sama IFRS. Nah, PSAK biasanya mengacu pada IFRS ya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Isu dalam pelaporan keuangan. Nah, ini ya nanti topik-topik yang akan dibahas. Nah, yang pertama berkaitan dengan apa sih akuntansi? Kalau kita bisa lihat, ya ini sederhananya akuntansi itu mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Jadi inti dari pengertian akuntansi ini sebenarnya ini teman-teman. Ditambahkan misalnya tambah lagi seni ya, biasanya kan ada nama akuntansi apa sih? Seni. Seni apa? Seni mengidentifikasi, mengukur, mengkomunikasi, mengolah gitu ya, melaporkan gitu ya. Nah, dari situ ini adalah pengertian dasarnya. Nah, akuntansi suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Jadi, akuntansi itu mulai dari kita mengolah data sehingga menjadikan laporan keuangan. Jadi, inputnya adalah data-data keuangan, outputnya adalah laporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan ya, para pemangku kepentingan. Informasi keuangan terkait suatu entitas, informasi dikomunikasikan untuk memakai untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi keuangan ini bisa dipakai untuk suatu perusahaan atau lembaga keuangan atau lembaga pemerintah ya. Informasi dikomunikasikan untuk pengambilan keputusan. Ini juga bisa dia. Jadi setelah adanya laporan keuangan atau informasi keuangan, maka bisa diambil keputusan yang sekiranya untuk pengembangan dari perusahaan tersebut atau lembaga tersebut. Nah, informasi keuangan dan non keuangan. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas ya, atau perusahaan atau lembaga ya. Dan informasi yang dihasilkan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan aruska, laporan perubahan ekuitas ya, dan catatan atas laporan keuangan. Usir. Selain laporan tersebut terdapat laporan yang bukan merupakan GAP ya.
yang dihasilkan perusahaan, laporan tahunan, sustainable reporting, ada prospektus, laporan untuk Bapepam. Ini selain dari laporan yang tadi di atas ya. Jadi kalau yang di atas ini kan intinya, di sini adalah tambahan ya teman-teman. Jadi ada annual report ya, laporan tahunan, ada bagaimana sustainable ya, berkelanjutan ya, laporan berkelanjutan, ada prospeknya bagaimana, dan laporan untuk biasanya Bapepam itu lebih ke pemodal ya, penanaman modal ya. Nah, tujuan laporan keuangan ya, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan ya, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi ya. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai laporan keuangan ya, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan. Jadi tidak harus pakai informasi non keuangan. Misalnya kalau informasi non keuangan itu lebih kayak misalnya jumlah pekerja atau yang tidak berhubungan dengan keuangan. Nah, di sini ada akuntansi dan alokasi sumber daya. Prinsip ekonomi ya, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Laporan keuangan memberikan informasi agar pengguna dapat mengalokasikan sumber daya efisien ya, jadi sumber daya secara efisien dan efektif ya. Bagaimana mulai dari laporan keuangan diberikan kepada pengguna ya, setelah itu dialokasikan sumber dayanya seperti apa. Nah, ini contohnya mulai dari informasi yang membantu pengguna untuk melakukan keputusan alokasi sumber daya. Penggunanya siapa aja, ada investor, kreditor, manajemen, pemasok. Nah, alokasi sumber dayanya lebih ke bagaimana proses untuk menentukan sumber daya dialokasikan untuk memaksimalkan hasil. Nah, laporan keuangan relevan dan reliable ya. Konsep kerangka konsep mulai dari standar akuntansi berkualitas menjadi laporan keuangan yang relevan dan reliable sehingga mendapatkan informasi yang berkualitas dan dapat bagaimana menjadikan informasi tersebut untuk kepentingan pasar modal yang efisien dan keputusan yang tepat ya. Dari informasi yang berkualitas, dampak informasinya asimetrik. Ya. Adverse selection dan moral hazard, ini lebih ke orangnya ya. Nah, kalau dari manajemen corporate governance ya, itu juga bisa menjadikan laporan keuangan suatu kepentingan juga untuk dari manajemen korporat ya dan governance ya, lebih ke pemerintah dan ke perusahaan tersebut. Nah, ada independen, standar audit, dan kompeten untuk mendapatkan kualitas audit yang bagus dari laporan keuangan sehingga mendapatkan yang relevan dan reliable. Nah, bidang akuntansi ya ada dua, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Kalau akuntansi pada fokusnya pada kebutuhan pengambilan keputusan, pihak eksternal, laporan keuangan, dan pengungkapannya. Kalau akuntansi manajemen lebih ke fokus pada kebutuhan pengambilan keputusan untuk manajemen rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Ini beda ya teman-teman. Bagaimana akuntansi manajemen itu lebih ke manajemen, dan kalau akuntansi keuangan itu lebih ke bagaimana mengolah laporan keuangan tersebut ya. Nah, pemakainya itu kalau keuangan itu lebih ke investor, kreditor, supplier, pelanggan untuk melihat portofolio perusahaan tersebut ya, apakah bagus atau tidak bisa kelihatan dari laporan keuangannya. Kalau akuntansi manajemen lebih ke bagaimana dipakai oleh pemakai internal, seperti halnya manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Nah, di sini ada bidang akuntansi ya, akuntansi sektor publik, organisasi non profit ini di PSAK 45, ada juga PSA akuntansi pemerintah PSAP ya, PP 24 2005, ada yang terbarunya yang lama. Akuntansi syariah, akuntansi entitas tanpa akuntan publik, ini sekarang sudah dijadikan ini kan tadinya buat UMKM ya,
etap itu, tapi sekarang sudah lebih ke SAK EMKM. Ada akuntansi industri, ya, perminyakan, agrikultur, manufaktur, konstruksi, perbankan, dan estate. Ini bidang akuntansi ya, macam-macam nih teman-teman. Jadi ada akuntansi syariah, sektor publik, AMKM ya, etap, ada industri. Nah, bagaimana tantangannya? Tantangan akuntansi adalah bagaimana pengukuran non finansial perlu dikembangkan dan dilaporkan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemakai. Ya, informasi lebih detail tentang soft asset atau intangibles ya, atau harta tak berwujud karena nilainya dominan untuk industri tertentu ya. Biasanya porsinya meningkat dan menentukan nilai perusahaan. Informasi melihat ke depan sebagai tambahan informasi historis ya perlu disediakan. Dan juga laporan dalam basis waktu yang real dan up to date ya secara periodik ya teman-teman. Nah, bagaimana standar akuntansi? Ya, untuk keseragaman laporan keuangan, ya, terus kenapa ya perlu adanya standar akuntansi ya? Pertama untuk keseragaman laporan keuangan karena biasanya setiap perusahaan itu pengennya beda-beda gitu ya. Tapi karena ini adalah kebutuhannya untuk tadi banyak ya seperti halnya investor, terus juga yang lainnya yang eksternal, maka perlu adanya keseragaman. Jadi standar akuntansi itu perlu teman-teman. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun. Jadi yang biasanya kalau karena tadi seni, maka banyak yang kalau nggak ada standarnya itu pada bikinnya ngasal ya. Yang penting hasilnya ketahuan untung atau rugi ya sebenarnya. Tapi karena tadi ya standar akuntansinya sudah ada sehingga tidak perlu lagi membuat asal dan bisa meminimalkan bias ya. Bias itu lebih ke orang paham atau enggak ya. Memudahkan auditor, jadi laporan keuangan tersebut perlu diaudit atau diperiksa ya. Memudahkan pembaca laporan keuangan, misalnya kayak kita nih pengen tahu nih perusahaan tersebut bagus apa enggak, dilihat dari laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya mudah dibaca dan lebih transparan, maka itu akan bisa menghadirkan para investor ya untuk bisa memberikan dana tambahan gitu ya. Untuk mengintervensi membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Nah, penggunaan laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Nah, di sini ada beragam pengguna yang membutuhkan laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan tadi yang sudah disebutkan secara bahasa Indonesia, di sini ada balance sheet juga nih neraca, income statement, ada statement of stakeholder equity, statement of cash flow, dan not disclosure ya. Ini lebih ke neracanya, terus juga laba ruginya, bagaimana perubahan modalnya, arus kasnya, sama nanti catatan catatan perusahaan ya. Profesi akuntansi mengembangkan standar yang berlaku umum ya. Nah, ini mulai dari GAAP ya, General Accepted Accounting Principle. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia menggunakan PSAK yang tadi mengacu lebih ke IFRS ya, tapi biasanya agak telat. Beda sama audit. Kalau audit itu lebih cepat ya. Kalau standar akuntansi itu dia pengolahan dan penerapannya agak lama dibandingkan dengan yang ada di luar negeri ya, bisa bulanan bahkan tahunan gitu. Jadi di luar negeri sudah menerapkan gitu ya penggunaan IFRS berapa, tapi di Indonesia masih diolah gitu ya. Apakah cocok atau enggak? Kalau cocok maka baru diterapkan. Tapi kalau audit sama ya, kalau IAP gitu ya, beda sama IAI ya. IAP, kalau IAP itu lebih ke dia akan sama persis ya ketika misalnya di luar negeri bagaimana, ada tambahan baru enggak berkaitan dengan standar auditnya, maka nanti di Indonesia juga diterapkan sama gitu. Kalau PSAK beda ya. Jadi nanti dicek dulu apakah cocok atau enggak, karena budaya yang ada di Indonesia beda ya. Tapi kalau dari pemeriksaan sama. Nah, selanjutnya, siapa sih yang membuat standar akuntansi? Nah, disusun oleh Dewan Standar ya, DSAK. Nah, ini para pakar di bidang akuntansi ya, mereka rata-rata
jadi akuntan publik ya, atau ada dosen juga tapi memang dia fokus pada akuntansi ya, sehingga bisa membantu membuat standar akuntansi keuangan ya, DS. Nah, di sini biasanya dibuatnya apa? PSAK, PSAK etap. Ya, etap ini udah lama ya. Jadi pakainya MKM yang terbaru, ada PSAK Syariah. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia ya, IAI, bukan di bawah IAPI. Ini tadi yang saya bahas, IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada pengurus pusat IAI sebagai dewan pengawas yang bertugas memilih anggota DSAK, DKSAK. Ada mekanisme kerjanya seperti apa, dan biasanya juga ada dewan konsultatif ya, standar akuntansi keuangan. Petugas memberikan masukan dan arahan kepada DSAK ya. Untuk akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP ya. Itu beda teman-teman. Nah, di sini ada perkembangannya, bagaimana perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Yang diaktifkannya pasar modal pada tahun 1973, dibentuk Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan prinsip akuntansi Indonesia ya. Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar PAI 73 untuk menyesuaikan ketentuan. Nah, ada lagi di 1994 Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Hasil revisi ini dimodifikasi dalam standar akuntansi keuangan per 1 Oktober. Nah, ini masih ada yang terbarunya teman-teman ya. Jadi ini sifatnya dinamis ya, berubah-ubah sesuai dengan kondisi, apalagi yang saat pandemi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tadi sampai ke tahun 2002. Oke, teman-teman. Saya bahas sampai di situ dulu, teman-teman. Nanti lebih banyak di kelas ya. Kita kira-kira ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan yang mau ditanyakan. Ini apa ketiduran? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kebetulan tenggorokan saya kemarin hilang ya pas ngajar terakhir di Karawaci itu hari Sabtu. Perasaan saya ngomong udah kenceng banget. Gak taunya nggak kedengeran. Ternyata suara saya nggak ada gitu, nggak kedengeran gitu ya. Jadi baru ada pemulihan nih teman-teman, kaget. Sebelumnya kan belum, semester lalu itu sampai saat ini kan baru sekarang yang offline gitu ya. Dulu mah online terus ya. Nah, jadi kaget. Ajarnya di luar kota terus ya. Habis suaranya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Pak. Ya. Vigo, tidak ada Vigo? Raka, Sahat? Nggak ada, Pak. Ana? Cukup, Pak. Ya. Nggak ada, Oke, Pak. kalau tidak ada teman-teman, nanti saya silakan diisi absennya lagi ya, yang kemarin di-share, diisi lagi, cuman dibedain tanggalnya ya. Sama ini teman-teman, jangan lupa hari ini dikirimkan nama kelompoknya untuk persiapan, sehingga nanti kalian ada waktu luang juga buat membuat makalah dan PowerPoint-nya ya, karena nanti di minggu depan itu wajib dikumpul semua kelompok ya, walaupun yang maju itu beda-beda minggunya gitu ya teman-teman. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan dulu? Afif, Melinda, Iskia? Pak. Tidak ada, Pak. Pak, Tidak ada ya. Ya, Alfian gimana? materinya nanti dikasih nggak, Pak, itu, Pak, yang tadi, Pak? Dikasih. Tapi minggu depan ya, tadi baru separuh soalnya teman-teman. Oh, oke, Pak. Ya, nanti fullnya sampai terakhir gitu ya. Baru nanti saya kasih semuanya. Ada sekitar 45 slide kalau nggak salah tadi ya. Gitu. Cuman tadi baru separuh aja. Nanti berikutnya di kelas lebih banyak ya.
Jadi enaknya tuh diskusi teman-teman. Siapa tahu ternyata di sini ada yang sudah masuk organisasi jago apa namanya sudah masuk organisasi yang bagus kan bisa sharing gitu ya. Mulai dari manajemennya gitu ya atau seperti apa. Oke, tidak ada teman-teman. Jangan lupa besok minggu depan jangan terlambat ya. Kalau terlambat tidak boleh masuk kelas. Ya. Sampai ketemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.